Kalau kita mampu memimpin diri kita sendiri, maka dengan mudah kita akan mampu memimpin orang yang ada di bawah kita, orang yang selevel dengan kita atau di samping kita, dan orang yang ada di atas kita. Kalau kita nggak mampu memimpin diri kita sendiri, jangan berharap kita bisa memimpin orang yang ada di atas kita, orang yang ada di samping kita, maupun orang yang ada di bawah kita. Hidup kita tidak akan bisa memimpin dengan baik dan benar kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Itu sebab mari pimpin dan bawalah perubahan dari kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat perbedaan agar bisa melewati musim ini bersama-sama. Teruslah bertumbuh. Bertumbuh artinya hidup, berkembang, move on, ada pergerakan, atau membuat komitmen untuk terus memperbaiki diri, mengupgrade diri lebih baik dari sebelumnya, lebih sempurna dari semula. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau untuk kita jangan sama dengan kemarin, jangan sama dengan minggu lalu, jangan sama dengan cara berpikirmu yang lama, seperti orang-orang yang pesimis, seperti orang-orang yang bebal. Tapi Tuhan mau untuk kita bisa berkembang, bertumbuh, move on, meninggalkan masa lalu kita, bertambah baik. Perhatikan, semua perusahaan-perusahaan yang berkembang adalah perusahaan-perusahaan yang berani membuat perubahan, baik small thing ataupun big thing. Saya teringat perusahaan mobil, saudaraku, itu semua perusahaan mobil di Jepang, Korea, Amerika, Eropa, sekalipun China. Mereka memikirkan bagaimana tiap tahun merubah sedikit-sedikit aksesoris ya, bempernya, bahkan lampunya, peleknya, dashboardnya, mesin dan engine-nya. Dan setiap 5 tahun sekali mereka rubah secara besar-besaran. Sehingga akhirnya mobil tersebut menjadi mobil yang bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih ekonomis, lebih canggih dan lebih powerful dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga menyebabkan akhirnya orang mau beli lagi dan beli lagi. Walaupun mereka udah punya yang lama, tapi begitu keluar yang baru, yang lebih canggih, yang lebih ekonomis, yang lebih powerful, akhirnya mereka mau beli lagi. Sama dengan perusahaan handphone. Pertama kali handphone muncul di tahun 1980 sebesar batu bata. Bahkan lebih besar dari batu bata. Untuk ngangkatnya aja berat dan harganya mahal puluhan juta. Gak ada orang yang mau beli handphone model begini, kecuali membutuhkan banget waktu itu. Tapi berjalan waktu, perusahaan handphone terus memikirkan mengupgrade diri dan membuat lebih canggih. Sehingga gak usah lagi menggunakan laptop, tinggal menggunakan handphone. Bisa mengerjakan seperti yang ada di laptop. Bahkan gak usah lagi menggunakan kamera. Karena di handphone tersebut sudah punya kemampuan kapasitas video dan kamera yang canggih juga. Akhirnya orang mulai meninggalkan gadget-gadget tersebut dan mulai menggunakan yang namanya handphone. Selain bisa komunikasi, bisa dipakai untuk kerja, bisa dipakai untuk ngedit video, bisa dipakai untuk ambil gambar dan sebagainya. Sehingga akhirnya sekalipun handphone untuk keluar terus produk-produk baru, orang tetap membelinya. Karena apa? Orang butuh. Sama halnya, di tengah kesulitan jangan sampai kita stuck. Kita harus terus bikin perubahan. Kita harus bikin pertumbuhan. Jangan sampai pandemik ini mengambil keuntungan dalam kehidupan kita. Jangan sampai pandemik ini merugikan kita. Tapi kita yang harus mengambil keuntungan di musim ini. Kita perlu berubah. Meninggalkan sikap yang sombong. Untuk menjadi lebih rendah hati. Dengan demikian, hidupmu akan membawa keharuman. Hidupmu akan jadi teladan. Hidupmu menginspirasi orang. Hidupmu itu gak jadi batu sandungan. Kita harus bertumbuh dari bicara yang kasar. Jadi bicara lebih bijaksana. Sehingga perkataan itu membangun, menghibur, bukan menjatuhkan dan melukai. Kita harus bisa bertumbuh dari yang malas kerja dan belajar. Jadi rajin kerja dan rajin belajar. Sehingga kita achieve the target. Kita bisa doing extra mile. Kita masih bisa tetap relevan dengan zaman ini. Kita masih bisa berkompetisi dengan yang lain dan bisa lebih baik lagi. Berpikir keras, jangan malas mikir. Kita harus bisa bertumbuh dari biasa berhutang jadi berhenti ngutang. Karena ngutang itu betul-betul membuat beban hidup ini. Kita harus bisa bertumbuh dari menuruti hawa nafsu jadi menuruti kehendak Tuhan. Tahukah, musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang di luar.
Tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Jadi persaingan kita bukan dengan orang lain. Tapi persaingan kita itu dengan diri kita sendiri. Mari kalahkan kebiasaan burukmu kemarin. Mari taklukkan kesombonganmu hari ini. Mari kuasai lidahmu sekarang. Dengan kita mampu menaklukkan kemampuan kita kemarin, kegagalan kita kemarin, kebiasaan buruk kita kemarin, maka kita akan jadi orang yang lebih baik. Hidup kita betul-betul memancarkan kemuliaan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Belajar untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri. Karena ilmu kepemimpinan, yang pertama, untuk bisa memimpin orang di bawah kita dibutuhkan kemampuan 5%. Untuk memimpin orang yang satu level atau satu usia dengan kita, satu kedudukan sama kita dibutuhkan kemampuan 20%. Untuk memimpin orang yang ada di atas kita dibutuhkan kemampuan 25%. Tapi untuk memimpin diri kita sendiri dibutuhkan kemampuan 50%. Berarti kalau kita mampu memimpin diri kita sendiri, maka dengan mudah kita akan mampu memimpin orang yang ada di bawah kita, orang yang selevel dengan kita atau di samping kita, dan orang yang ada di atas kita. Kalau kita nggak mampu memimpin diri kita sendiri, jangan berharap kita bisa memimpin orang yang ada di atas kita, orang yang ada di samping kita, maupun orang yang ada di bawah kita. Hidup kita tidak akan bisa memimpin dengan baik dan benar kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Itu sebab mari pimpin dan bawalah perubahan dari kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik.